Kenapa ya jatuh cinta bisa terasa begitu kuat? Kenapa seseorang bisa begitu sulit dilupakan? Bye. Apa sebenarnya yang terjadi saat kamu jatuh cinta? Kenapa hati bisa sesakit itu saat kehilangan? Pernah kepikiran kenapa cinta bisa bikin bahagia sekaligus sakit? Dan katanya, cinta itu menghangatkan hati, kadang juga menyayat, bahkan bisa menghancurkan. Taunya, kalau itu semua ternyata bukan berasal dari hati, melainkan dari otakmu. Loh, kok bisa? Ya, semuanya itu dari otak kamu. Dari percikan pertama jatuh cinta sampai air mata terakhir saat kehilangan, semuanya dikendalikan oleh sistem yang kompleks di dalam otak. Tahap pertama, jatuh cinta, atau cinta yang menggebu. Di fase ini, kamu tiba-tiba sering memikirkan seseorang. Tanpa sadar, namanya terus muncul di kepala. Kamu ingin dekat, ingin bersama. Bahkan hal kecil tentang dia terasa begitu berarti. Pokoknya, pingin nempel terus. Di dalam otakmu, ada satu bagian bernama ventral tegmental area, pusat rasa hadiah dan motivasi. Saat kamu jatuh cinta, bagian ini jadi sangat aktif. Ia melepaskan zat bernama dopamin. Ya, dopamin atau zat kebahagiaan. Zat yang sama saat kamu makan makanan enak atau saat kamu merasa sangat bahagia. Itulah kenapa jatuh cinta terasa seperti ketagihan. Kamu ingin mengulang perasaan itu lagi dan lagi. Yang menariknya, di saat yang sama, bagian otak yang bertugas untuk berpikir kritis justru melemah. Otakmu udah nggak bisa diajak bernalar. Akibatnya apa? Kamu jadi sulit melihat kekurangan pasangan. Semua terasa sempurna. Seolah-olah kamu sedang melihat dunia melalui kacamata merah jambu. Tahap kedua, keterikatan. Seiring berjalannya waktu, perasaan yang menggebu itu mulai berubah. Bukan lagi euforia yang meledak-ledak, tapi menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, lebih nyata. Di fase ini, tubuhmu mulai melepaskan hormon seperti oksitosin dan vasopresin. Hormon ini membuatmu merasa aman, merasa dipercaya, dan ingin saling menjaga satu sama lain. Oleh karenanya, kenapa bersama orang yang kamu cintai bisa terasa menenangkan, bahkan bisa meredakan stres. Tapi di sisi lain, kacamata merah jambu tadi mulai memudar. Kamu mulai melihat realita. Mulai menyadari bahwa pasanganmu tidak sesempurna yang dulu kamu bayangkan. Dan disinilah hubungan benar-benar diuji. Tahap ketiga, patah hati. Saat hubungan berakhir, rasa sakit yang muncul itu nyata. Bukan cuma perasaan. Di dalam otak, ada bagian bernama insular cortex yang aktif saat kamu merasakan sakit fisik. Dan juga saat kamu merasa ditolak. Makanya kenapa rasa patah hati itu begitu sakit dan sulit dilupakan. Bahkan, kadang seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Yang lebih sulitnya, otakmu masih menginginkan dia. Setiap melihat foto atau mengingat kenangan, bagian otak yang sama saat jatuh cinta kembali aktif. Seolah-olah kamu sedang ketagihan seseorang. Mirip seperti orang yang sedang mengalami putus zat adiktif. Tubuhmu juga ikut bereaksi, stres meningkat, gelisah, dan sulit tenang. Bagi orang-orang yang patah hati untuk pertama kali ini, pasti sangat menyakitkan bagi mereka. Tapi ada kabar baik, seiring waktu, otakmu akan belajar. Perlahan, bagian otak yang lebih rasional akan mulai mengambil alih. Rasa sakit itu tidak hilang seketika, namun berangsur akan mereda. Aktivitas sederhana seperti berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman, atau mendengarkan musik bisa membantu otakmu pulih. Akhirnya, otak kamu punya kemampuan luar biasa untuk sembuh, untuk belajar, dan untuk mencintai lagi. Kalau kamu pernah merasakan semua ini, itu normal. Karena kamu hanya manusia biasa. Dan otakmu sedang bekerja lebih dalam dari yang kamu kira. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan ragu apalagi takut untuk subscribe agar channel ini terus berkembang.